Tapi kalau bergaul di tempat lain, apalagi kalau punya komunitas tertentu, dia pakai jaket, dia pakai celana, dia pakai rompi yang menunjukkan ciri dari komunitas itu. Kalau komunitasnya motor, misal ada brotherhood, itu biasanya gambarnya gambar tengkorak. Kalau komunitasnya komunitas yang serem, gambarnya mungkin ada gambar kuntilanak sebagai pecinta hantu. Tapi kalau untuk ke masjid, ke tempat resepsi, orang mau berangkat itu mematut-matut yang dasarnya itu nanti pantas tidak. Maka rasa pantas dan tidak itu ukurannya rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Faqalu nastahyi walhamdulillah. Qala laisa dhalik, walakinnal istihya minallahi haqqal haya an tadhkural mauta wal bila wal ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa man fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rawahu Ibnu Daud wal Baihaqi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Isya berjamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji hanya kepada Allah, pencipta semesta sekaligus diiringi kepada penciptaannya karunia-Nya, jaminan hidupnya, rezekinya, dan segala yang menjadi perangkat bagaimana yang diciptakannya itu eksis. Mudah-mudahan yakin kita kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menguatkan kepada semangat ibadah kepadanya, sebab sesungguhnya tidak ada di dalam hidup kita ini yang tidak diberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua, salawat salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, kita menjalani hidup itu dengan satu keteraturan. Apakah keteraturan itu yang tertulis atau secara diam tetapi diakui itu harus dijalankan? Keteraturan itulah yang membuat harmoni antar manusia hidup menjadi lebih rukun damai. Tanpa keteraturan itu ada terjadi disharmoni. Orang yang mengedepankan egoisme di dalam hidup maka akan mengacaukan kehidupan orang lain. Orang yang tidak peduli dengan hak orang lain akan menyempitkan hak orang yang di sebelahnya. Keteraturan itu tidak melulu bersandar kepada aturan yang disepakati, tetapi kepada potensi hati.
potensi perasaan. Maka itu Nabi pernah menyampaikan malu itu sebagian dari iman. Ukuran orang pantas, ukuran orang patut berbuat itu ukurannya kadang sangat di dalam, yaitu hati. Kita mau ke masjid memantaskan dulu pakaian, tampilan, sebab nanti timbul malu kalau apa yang kita kenakan tidak sesuai dengan adab masjid. Maka sebadungnya orang kalau dia ke masjid biasanya levis yang dipakainya juga enggak bolong, kaos oblongnya insya Allah enggak bergambar cewek. Tapi kalau bergaul di tempat lain, apalagi kalau punya komunitas tertentu, dia pakai jaket, dia pakai celana, dia pakai rompi yang menunjukkan ciri dari komunitas itu. Kalau komunitasnya motor, misal ada brotherhood, itu biasanya gambarnya gambar tengkorak. Kalau komunitasnya komunitas yang serem, gambarnya mungkin ada gambar kuntilanak sebagai pecinta hantu. Tapi kalau untuk ke masjid, ke tempat resepsi, orang mau berangkat itu mematut-matut yang dasarnya itu nanti pantas tidak. Maka rasa pantas dan tidak itu ukurannya rasa malu. Mana yang patut, mana yang pantas. Ketidakpatutan itulah yang mencirikan kehidupan tanpa malu yang dianut kebiasaannya oleh para hewan. Tengah orang ngobrol, tengah orang berdiri, tiba-tiba ayam betina lari. Di belakangnya ada ayam jantan mengejar. Melewati kaki manusia, dia tidak peduli, tetap aja ayam jantan mengejar ayam betina untuk disetubuhi. Sering kita melihat ada anjing di pinggir jalan melakukan hubungan, ada kucing. Dia tidak lagi mengukur norma, tidak lagi ada perasaan patut pantas enggak nih melakukan itu. Yang penting bagaimana hasrat seksualnya ini dapat dilakukan. Manusia, Masya Allah, Alhamdulillah, seringkali kita dengar misal ada seorang yang sudah cukup tua melakukan hal yang gak pantas, itu temennya biasanya negur, malu sama umur, udah tua masih main gaple, masih main judi, malu sama umur, sudah tua masih mabuk, mbok ya sholat, inget kubur. Ada bapak yang sudah punya anak melakukan hal yang gak pantas, kemudian biasanya ditegur, malu sama anak pah, sudah punya anak besar, dewasa, remaja, papa masih melakukan itu saja. Inilah ukuran malu. Orang kalau sudah tidak ada rasa malu, maka dia menjadi mabuk. Orang yang mabuk cirinya buta. Orang mabuk itu dilarang sholat, padahal sholat wajib, tapi kalau dia mabuk jangan dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus shalah wa antum sukara. Orang mabuk itu kehilangan akal. Orang yang sholat itu syarat wajibnya akil, sehat akalnya, dia mampu memahami bacaannya, dia runtut melakukan af'al atau gerakan sholat, dia punya qasdunya, maksud, al-ghordu, tujuan kenapa dia sholat. Makanya rukun niat itu ada muqtarinun bil fi'li, an-niyah muqtarinun bil fi'li. Niat itu mesti ada kesesuaian dengan amal perbuatan. Orang yang tidak punya akal, orang yang tidak punya rasa malu, dia buta, dia mabuk. Orang yang tidak punya rasa malu, mabuk dunia, jam berapapun dia kerja lupa sholat. Orang yang mabuk dengan harta, seberapapun dia punya harta, dia terus akan mencari, bahkan yang haram pun jadi halal. Medsos sekarang bagaimana menginfokan kepada kita untuk bagaimana bisa punya 2 miliar, mungkin sampai pun kita mati itu belum punya. Tapi ada orang sudah punya 56 miliar, masih lagi cari-cari yang lain dengan cara yang haram, nimbun lagi uang orang lain dirampas. Masya Allah, bagaimana ngabisin uang itu. Itulah orang yang mabuk karena udah nggak ada malu.
Bapak-bapak, na'udzubillah, kalau kita sering melihat bagaimana pembawaan orang yang mabuk, tidak lagi ada ukuran malu cara orang luar melihat dia. Orang yang mabuk jalan sempoyongan, muntah, kotor, lusuh, ucapannya enggak jelas, jalannya juga enggak jelas. Karena itu orang yang sudah lupa dengan rasa malunya. Makanya sindiran Allah kepada orang yang mabuk seibarat orang buta itu tertulis di dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ini sumpahnya Allah, rasa-rasanya kita sulit untuk menghindar menjadi bagian yang Allah katakan, sungguh akan kami isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan daripada jin dan manusia. Saat ini ya kita manusia, kalau dikatakan nanti penghuni neraka kebanyakannya itu isinya jin dan manusia, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari bagian isi neraka. Siapa yang bakal mengisi isi neraka tadi? Manusia dan jin yang masuk kategori levelnya itu buta. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak memahami ayat-ayat Allah. Ada azan enggak tersentuh, padahal muslim, rumah dekat masjid. Ada orang sholat bukan suka, malah menganggap ritual percuma. Ada orang puasa, katakan dia tidak puasa, tapi jangan menampakkan bahwa dia enggak puasa. Kadang kita lihat orang merokok di jalan dengan seenaknya, seolah menantang bahwa saya tidak puasa, untuk apa puasa? Ada bencana yang mengingatkan tentang mati dan kemusnahan umat manusia, dia menganggap biasa-biasa saja. Hatinya mati, hatinya bebal. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada punya hati tapi mereka enggak memahami ayat-ayat Allah. Dia lihat kulitnya keriput, dia lihat rambutnya memutih, dia lihat celung matanya juga mengeriput. Dia bangun dari duduk, renta, tua, sulit, berat, tetapi tetap aja enggak mengintrospeksi, ya Allah, tanda-tanda kenikmatan indrawi badania saya sudah engkau ambil satu-satu. Berarti tidak lama lagi nih menjelang, tapi dia menafikan itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi enggak dapat melihat, buta. Tanda akhir zaman, tanda kebesaran Allah tidak dipahami. Lahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti hewan, bahkan lebih rendah lagi. Para bapak sekalian, saya belum pernah melihat bagaimana kehidupan orang yang biasa hidup dugem diskotik. Tapi ada seorang istri yang cerita, dalam satu minggu hampir tiap malam dia menyusuli suaminya untuk pulang ke hotel lantaran hidup malamnya di diskotik dugem. Apa yang diceritakan gambaran dalam ruang itu? Masya Allah, Pak Ustadz, jijik kalau melihat. Kalau tidak karena suami saya nggak akan pernah mau. Yang mabuk, yang zinah secara mau-maunya terbuka di meja, di ruang, di lantai. Mereka lebih daripada binatang. Masya Allah, Allah memberi kita lingkungan banyak orang baik dekat masjid. Kalau kita punya teman, punya orang yang bisa mengajak ke situ, na'udzubillah. Jadi gambaran tentang ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka hidupnya kalau enggak punya hati tapi buta, punya mata enggak melihat, punya telinga enggak mendengar, hidup seolah tentang nafsu saja. Maka di dalam ruang itu seperti binatang lebih yang zinah,
di bangku yang zina, di lantai. Saya menyuruh suami saya untuk menikahi salah satu pegawai di situ. Dia yang nyuruh agar suami saya jangan berzina. Saya suruh dia menikah daripada zina tiap malam. Saya bawa dia pulang. Di hotel dia muntah pingsan karena saking mabuknya. Masya Allah, Allah tutup kita dari penglihatan itu. Ulaikal kal anham balhum adol, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah yang lalai, seolah tidak ada mati, tidak ada hari perhitungan. Hadirin sekalian, pentingnya bersama orang yang solih, pentingnya bersama orang yang mengingatkan, pentingnya mencari tempat di mana ramai ibadah di situ, agar timbul segi kepantasan kita. Mau ibadah atau tidak, sebelah kita mau ibadah, teman kita rajin ke masjid, kita enggan. Maka inilah yang kemudian Nabi pesankan kepada kita, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, para sahabat menjawab, nastahi walhamdulillah, alhamdulillah kami sudah merasa malu dengan Allah. Sahabat itu ukuran alim dan ibadahnya bukan main, jauh di atas kita. Tapi ketika mereka ngaku kami sudah malu, segala puji bagi engkau, Nabi mengintrospeksi malu yang disampaikan sahabat. Apa kata Nabi? Laisa dzalik, bukan yang demikian malu yang dimaksud, walakinal istihya, akan tetapi malu yang dimaksud itu adalah malu yang sebenarnya. Hendaklah engkau berhati-hati dengan kepala dan apa yang didengar, yang dilihat, diucap. Cuma satu kepala, tapi titipan indrawinya sumber dari segala hal yang membuat kita terjerumus ke neraka. Mata, dengan melihat bendawi yang indah orang tertarik sehingga timbul nafsu. Pendengaran, banyak hal enggak benar. Ucapan, Masya Allah, itu yang kemudian Nabi pesankan. Yang kedua, wal batna wa mahawa, hati-hati, antah batol batna wa mahawa, hati-hati dari perut dan apa yang dikandung perut. Puasa mengajarkan kita kuat untuk tidak buka di siang hari, bertahan maghrib. Tapi adakah kita mengintrospeksi takjil dan iftar yang kita beli, betulkah itu benar-benar dari uang halal? Jangan-jangan maksud puasa supaya dapat ridho, tapi uang boleh korupsi, uang boleh mencurangi, dibeli untuk makanan takjil, untuk iftar. Kita menyiapkan sholat pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis. Masya Allah, 3 bulan lalu kita nggak sadar uang yang masuk kantong untuk beli tadi itu uang yang haram. Padahal Allah tidak menerima percampuran yang haram dengan yang halal. Baik, benar, tepat. Baik, bekerjalah dengan baik. Ibadahlah itu benar. Tapi kalau ibadah tapi beli yang haram, maka tidak tepat, tidak benar. Hadirin, yang terakhir Nabi pesan apa? Wa antadhkurul mauta wal bila, hendaklah kamu mengingat mati dengan segala bencananya. Mati itu sudah sakratul, tapi tanggung jawab mati setelah itu dianggap oleh Nabi bencana. Tidak ada orang yang bisa menghindar pertanggungjawaban. Yang kita miliki itu sekedar sebuah baju yang sudah lusuh, ditanya asal usulnya. Dzalika faman fa'ala dzalika, barang siapa yang telah berbuat demikian, faqad istahya, maka sesungguhnya dia sudah malu dengan hakikat malu yang sebenarnya. Jamaah sekalian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir juga untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.